Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kali ini kita akan membahas suatu hal yang sangat fundamental daripada penelitian, yaitu hakikat penelitian. Dan kita juga akan sentuh sedikit tentang dimensi penelitian. Penelitian pada dasarnya telah banyak dilakukan di dunia ini, ya. Semua orang bisa melakukan penelitian. Namun penelitian yang terdokumentasi, tertulis dan dilaporkan dengan baik itu yang masih sangat sedikit, ya. Yang terjadi hari ini, dimanapun, kapanpun, setiap manusia itu sebenarnya melakukan penelitian, ya. Kalau kita ambil contoh, ada tukang masak, ya, koki, dia mencoba suatu resep membuat nasi goreng lah, misalkan contohnya. Hari ini dia coba dengan suatu kadar yang komposisi yang pas, ya, dia temukan, lalu dia coba, ternyata agak asin sedikit, ya, dan juga sedikit pedas. Lalu besok dicoba lagi, dikurangi garam sedikit, cabenya dikurangi, mungkin ditambah sedikit rasa dan merica atau apa. Dicoba lagi, ternyata asin, ya, dan terlalu pedas. Lalu besoknya lagi dicoba lagi. Nah, ternyata setelah dikurangi sedikit lagi, ya, cabai dan garam, ternyata ditemukanlah yang pas misalkan. Nah, itu sudah merupakan penelitian, namun belum terdokumentasi dan dilaporkan dengan baik. Nah, apalagi misalkan sopir, ya, sopir dia jalan, ya, sopir travel dari Padang Bukit Tinggi misalkan, dia mencoba membawa mobil, ternyata banyak penumpang yang muntah, ya, mual. Lalu besok dicoba, tapi agak lambat sedikit. Lambat, ternyata mulai berkurang, ya, walaupun banyak indikator yang menyebabkan orang muntah, tapi itu sudah merupakan suatu penelitian. Dia coba, mungkin anggapannya kalau dengan kencang penumpang bisa muntah, ya, tapi dengan santai penumpang tidak muntah. Tapi walaupun banyak indikator yang lain, itu sudah merupakan penelitian, namun belum terdokumentasi dengan baik. Nah, hakikat penelitian ini, kalau kita berbicara di bidang ilmu, memang kita tidak bisa lepas daripada filsafat ilmu, ya. Ada ontologi, epistemologi, dan aksiologi, ya. Karena kita harus berbicara tentang suatu keberadaan, bagaimana cara mendapatkannya, terus apa manfaat dan dampak. Penelitian juga seperti itu, karena yang namanya penelitian itu berkaitan dengan segala sesuatu yang berorientasi pada peningkatan nilai manfaat dan dampak, ya. Selama itu masih berorientasi di situ untuk peningkatan nilai, ya, manfaat, dampak, itu bisa disebut sebagai suatu penelitian. Namun di kampus, ya, mahasiswa, dosen, para peneliti di laboratorium dan sebagainya, itu kan melakukan penelitian secara ilmiah yang sudah kita sebutkan apa syarat-syarat ilmiah tadi, ya. Ada empiris, ada sistematis, ada logis, ya, ada di situ masuk juga verifikatif yang bisa diverifikasi. Nah, syarat penelitian dia memiliki suatu kenilai manfaatan. Nah, kalau kita berbicara hakikat, semua yang ada hari ini, ya, mulai dari zaman Nabi Adam sehingga hari ini kan sudah melakukan melalui perkembangan keilmuan. Bisa disebut bahwa tidak akan berkembang ilmu kalau tidak ada riset atau penelitian. Sehingga hakikat daripada penelitian itu sangat vital dan sangat fatal kalau dilakukan dengan asal-asalan. Oleh sebab itu perlu mendudukkan bahwa penelitian itu menjadi suatu yang sangat vital dalam pengembangan ilmu dan sangat fatal karena harus dilakukan dengan syarat-syarat yang ditentukan tadi.
Nah, kalau dilihat dari dimensi ini sebenarnya banyak. Ada dimensi teknologi, ya, karena dia berkembang hari ini. Penelitian yang dulunya bisa dilakukan hanya secara tradisional, ya, sekarang bisa sudah menggunakan teknologi. Dilihat dari dimensi sosial, masyarakat, budaya, ya, ini penelitian hari ini itu harus menyentuh ke situ, ya. Nah, melihat dampak aksiologinya harus sampai ke situ. Dilihat dari apa lagi, banyak ya dimensi-dimensi dari penelitian ini yang harus tersentuh semua. Nah, sehingga penelitian ini dia cakupannya luas karena dia sangat vital dalam proses pengembangan ilmu. Tidak akan berkembang ilmu kalau tidak ada penelitian. Nah, sekian untuk pengantar daripada hakikat dan dimensi. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.